Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya salam kenal ya buat teman-teman semua. Nama saya Solihudin, asli dari Ciamis, tepatnya dari Kecamatan Cijengjing gitu. Kebetulan sekarang saya sedang berkuliah di Yogyakarta, tepatnya di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, di sini saya tidak akan berniat untuk menggurui teman-teman semua gitu ya, karena saya juga masih belajar, tapi mungkin di sini saya ingin sedikit sharing gitu ya, berkenaan dengan persiapan UTBK di tahun 2022 ini gitu ya, khususnya di mata pelajaran ekonomi gitu ya. Nah, untuk teknisnya nanti saya mungkin akan menyediakan gitu ya, dan membahas beberapa soal gitu ya yang sekiranya relevan gitu ya dengan mata pelajaran ekonomi dengan landasan bereferensi dari tahun sebelumnya gitu. Nah, dan juga nanti juga mungkin akan diadakan gitu ya, TO setiap 1 minggu sekali gitu. Nah, dan di sini juga teman-teman bebas buat berpendapat gitu ya, dan barangkali nanti ada hal yang harus didiskusikan, bisa langsung didiskusikan bareng-bareng gitu ya, biar kita sama-sama belajar juga gitu. Nah, maka dari itu semangat buat teman-teman semua, semoga dengan ikhtiar kita kali ini bisa mendapatkan hasil yang terbaik gitu ya di UTBK 2022 ini gitu. Nah, kita langsung saja mungkin ya. Baik, kita langsung saja ke contoh soal nomor 1. Itu ditanyakan dengan peran yang dimainkan oleh rumah tangga konsumen gitu ya. Nah, buat menjawabnya ya itu kita tinggal mengeliminasi gitu ya yang sekiranya salah, bisa kita coret dulu gitu. Nah, di sini ada beberapa pilihan gitu ya. Yang pertama, pengguna produksi, dan ini jelas salah gitu ya, karena yang namanya pengguna produksi ini lebih ke peran yang dimainkan oleh rumah tangga produsen gitu, dan ini kita langsung coret salah. Dan yang kedua adalah pemilik faktor produksi, dan ini benar. Penghasil barang dan jasa ini tentunya salah gitu ya, ini adalah pekerjaannya rumah tangga produsen, dan ini kita coret lagi. Dan nomor 4 adalah pengguna barang, ini benar, dan ini penyedia faktor, ini benar. Nah, dan untuk jawabannya yaitu D gitu. Di nomor 2 gitu ya, keseimbangan pasar yang ditandai oleh meningkatnya jumlah barang ya, meningkatnya jumlah barang dan tidak berubahnya harga. Nah, hal ini dapat digambarkan oleh nah, dari soalnya ini saja sudah diketahui gitu ya, jawabannya yaitu dengan meningkatnya jumlah barang ini biasanya berhubungan dengan meningkatnya permintaan. Yang pertama itu ya, permintaan, dan tidak berubahnya harga, berarti penawarannya pun tetap gitu ya, tidak meningkat ataupun tidak menurun gitu. Nah, dan maka dari itu ini jawabannya yaitu dengan peningkatan permintaan dan penawaran dalam proporsi yang sama.
dan ini jawabannya C gitu ya, yang berhubungan dengan elastisitas gitu. Nah, rumusnya elastisitas ialah E sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q gitu ya. Nah, yang namanya delta ini adalah selisih antara dua harga barang gitu. Nah, dan ini dari jumlahnya. Nah, ini di soal ada 50 dan 30, berarti ini selisihnya 20 per selisih dari harga 100.000 dikurangi 50.000 yaitu 50 dikali P1 gitu ya. Ya itu 50 dibagi harga oh ya maaf, ini kebalik ya. Nah, P ini adalah harga pertama dikali 100 dibagi jumlah barang pertama yaitu 50 ya. Nah, sama dengan berapa? 2000 dibagi 2500, hasilnya sekitar 0,8. Nah, di elastisitas apabila nilai E-nya di bawah 1 ini termasuk elastisitas inelastis gitu. Nah, jadi bagi ke soal yaitu jawabannya berarti B gitu ya. Lanjut. Nah, jenis biaya yang tidak dikeluarkan oleh perusahaan pada saat tidak berproduksi. Ingat, ini tidak berproduksi adalah biaya total. Ini jelas salah gitu ya, karena ini total semuanya. Nah, biaya marginal pun ini salah gitu ya, karena ini biaya selisih antara pengeluaran dikurangi penerimaan, dan biaya peluang pun salah karena biaya peluang ini adalah biaya yang harus dikorbankan gitu ya. Nah, dan biaya tetap pun ini salah gitu ya, karena biaya tetap ini adalah biaya yang harus ada gitu ya, mau dia berproduksi atau enggak, ini tetap harus ada gitu ya. Nah, jadi ini jawabannya adalah E gitu. Lanjut. Nah, kurva biaya total menggambarkan hubungan antara ini sebenarnya gampang gitu ya. Kurva biaya total adalah biaya keseluruhan gitu ya. Jadi buat menjawabnya ini adalah biaya total ini adalah biaya yang menggabungkan hubungan jumlah output yang diproduksi atau total outputnya berapa, dan biaya yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan outputnya berapa gitu. Nah, dan ini jawabannya adalah di B gitu ya. Yang selanjutnya adalah kebijakan harga yang seharusnya dilakukan monopolis jika ingin meningkatkan penerimaan total. Ingat, ini ada kunci yaitu monopolis, yaitu satu barang dengan beberapa penjual gitu. Nah, maka untuk meningkatkan penerimaan total ini berarti kan biasanya di pasar monopolis ini harganya tuh tinggi-tinggi gitu ya, karena memang yang diperjualbelikannya ini seperti mesin, teknologi gitu ya. Nah,
Maka dari itu untuk meningkatkan penerimaan total ini, si harganya ini harus diturunkan gitu ya, karena si barang atau yang diperjualbelikan ini adalah sifatnya elastis gitu ya, karena banyak yang mau gitu ya, meskipun lumayan mahal juga gitu. Nah, jadi untuk jawaban nomor 6 ini adalah di menurunkan harga barang di A gitu ya, jika di barang elastis. Nah, yang selanjutnya ialah ketika PDB menaik, maka negara yang bersangkutan mengalami, ingat, dengan adanya penerimaan negara yang banyak, sejalan dengan meningkatnya pengeluaran negara yang harus dikeluarkan gitu ya, maka dari itu jawaban untuk nomor 7 ini adalah dengan menaikkannya pendapat dan pengeluaran gitu. Nah, dan ini di PDB ini tidak ada kaitannya dengan yang namanya menabung gitu ya. Ini jelas tidak ada kolerasinya sama sekali. Nah, dan nomor 8 ini pemerintah meningkatkan belanja untuk infrastruktur itu diperlukan supaya kinerja seperti sarana transportasi berjalan dengan semestinya. Kebijakan ini diprediksi akan, ingat, meningkatkan sarana transportasi. Secara tidak langsung itu meningkatkan keinginan masyarakat untuk mencoba sehingga meningkatnya permintaan di lapangan. Nah, maka dari itu ini hasilnya itu adalah dengan meningkatnya permintaan agregat. Nah, dan di nomor 9 adalah dalam memilih dan menggunakan produksi layanan jasa keuangan, konsumen wajib memperhatikan hal-hal berikut, kecuali ingat yang namanya kita menggunakan produk layanan jasa keuangan khususnya ini haruslah hati-hati gitu ya, dan tentunya jangan gurung rusuh gitu ya, harus benar-benar dicek apakah ini bagus atau enggak. Kita lihat yang A, dengan meneliti profil apakah sudah terdaftar OJK, ini benar. Meneliti produk apakah sudah berizin atau belum, ini benar. Memberikan data diri dan salinan kontak ke perusahaan, ini tentunya sudah salah gitu ya, karena dalam memilih produk jasa ini kita tidak diharuskan untuk memberikan data diri gitu ya, karena yang resmi ini biasanya akan meminta data diri ini setelah mereka secara resmi dan secara hukum menggunakan layanannya tersebut gitu, dan itu ternyata salah dan mempertimbangkan keuntungan dan risiko, ini benar. Nah, dan ini jawabannya adalah di C gitu ya, karena kecuali. Nah, dan ini di nomor 10 ini adalah soal akuntansi gitu ya, khususnya di akuntansi dagang gitu ya. Nah, nomor 10 ini mempertanyakan jurnal umum dari keadaan si Ananda ini membeli persediaan sebesar 40 juta secara kredit dengan syarat 5/10. Nah,
5/10 ini adalah sebuah syarat di mana apabila si Ananda ini membayarkan kurang dari waktu 10 hari dari dia membeli, dia mendapatkan diskon 5% gitu ya, dari harga yang dia beli gitu. Nah, yang dia beli di tanggal 12 April dari si Hana gitu ya. Jika perusahaan Ananda membayar tanggal 18, maka jurnalnya itu ialah, ingat, si Ananda ini berhutang gitu ya ke si Hana sebesar 40 juta dan dengan syarat 5% per 10 hari. Nah, dan si Ananda ini membayarnya ini tanggal 18 April gitu ya. Berarti dari 12 ke 18 ini kisaran 6 harian gitu. Nah, dan akhirnya si Ananda ini mendapatkan diskon gitu ya sebesar 5% dari 40 juta gitu. Maka jurnalnya ini seperti ini. Membeli penjualan 40 juta secara kredit, secara hukum akuntansi ini masuknya ke utang dagang. 40 juta ini adalah utang dagang dan ini posisinya ini di sebelah debit ya, debit. Dan si Ananda ini mendapatkan diskon gitu ya, karena membayar di bawah 10 hari. 5%-nya dari 40 juta ini sebesar 2 juta gitu. Nah, kita tulis potongan diskon 2 juta dan yang dari persediaan barang ini masuknya ke kas sebesar 38 juta. Nah, si potongan dan si kas ini masuknya ini ke sisi kredit gitu ya, karena mengeluarkan ya gitu ya, sedangkan debit ini menerima gitu. Nah, dan ini jawabannya adalah di B gitu ya. Nah, mungkin itu dulu dari pertemuan ke satu ini. Apabila ada yang masih belum paham, bisa langsung ditanyakan lewat grup ya. Nah, sekian dari